ada taruna Mani. Mani, bantu ketong dulu. Perempuan itu lemah menurut orang banyak ya. Padahal sebenarnya kita kuat. Kadang-kadang anak kalau menyampaikan apa yang dia alami, kita perlu trik-trik khusus sehingga dia bisa terungkap apa yang terjadi sama mereka. Saya Nini Kusniati sebagai aktivis perempuan dan anak. Perempuan dan anak-anak kerap dianggap sebagai makhluk lemah. Hal inilah menjadikan perempuan, bahkan anak-anak, rentan menjadi korban kekerasan. Namun, selalu ada ruang dan waktu untuk bisa berbicara. Ruang dan waktu itu diberikan oleh Nini Kusniati. Saya awalnya sih merasa bahwa masih ada ibu-ibu atau anak-anak yang tidak berani untuk melaporkan. Nah, pernah pengalaman karena ada tetangga yang memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, mereka melaporkan tetapi mereka tidak rasa puas. Ketidakpuasan dan ketidakadilan yang kerap dialami para korban membuat hati perempuan kelahiran Palu ini tergerak menjadi wadah berkeluh kesah, bahkan sejak kerusuhan di Maluku. Awalnya waktu kerusuhan itu kita mengungsi. Pada awal kerusuhan kita mengungsi di salah satu pertokoan yang ada di Desa Batu Merah. Nah, di situ kemudian saya dipercayakan oleh teman-teman untuk menjadi koordinator pengungsi yang ada di wilayah pengungsian itu. Nah, pengungsi pada saat itu berkisar sekitar 1.000 kakak lebih yang ada di pengungsian tersebut. Berawal dari cerita luka, rasa sakit, dan ketidakadilan yang dialami orang-orang di sekitarnya, membuat Mama Nini memberanikan diri untuk mencari keadilan itu bagi mereka yang suara-suaranya tidak didengar. Bagaimana mendampingi para korban kekerasan? Ilmu itu didapatkannya dari ilmu Yayasan Arika Mahina yang kini menjadi rumah generasi. 2014 itu ada namanya Yayasan Arika Mahina membentuk kelompok di desa-desa. Nah, di situ kita dikasih bekal kalau menangani perempuan, kekerasan terhadap perempuan seperti apa, lalu mediasinya seperti apa, lalu penanganan kekerasan terhadap anak, seksual dan lain sebagainya. Nah, pernah pengalaman karena ada tetangga yang memang mengalami kekerasan dalam rumah tangga, tetapi mereka melaporkan tetapi mereka tidak rasa puas. Nah, mulai di situ lalu kemudian dibekali dengan ilmu yang diberikan oleh Yayasan Arika Mahina, maka saya beranikan diri untuk membantu teman tadi. Berbagai kasus kekerasan pada perempuan dan anak-anak sudah ditangani Mama Nini seiring berjalannya waktu. Jumlahnya ya 1 bulan aja kita bisa menangani sampai 70-an atau 60-an kasus. Nah, bayangkan kalau dari dulu-dulu itu masih 1 bulan kita bisa dapat 1 atau 2. Karena memang masih tabu, mereka merasa malu untuk melaporkan. Seluk-beluk dari memperjuangkan keadilan bagi para korban membawa cerita tersendiri. Baginya, pendampingan korban bukanlah semata-mata karena tanggung jawab, melainkan panggilan hati yang melebur bersama jiwa raganya. Seiringnya waktu saya kok
kayaknya pemikiran saya ini bukan di sini tempat saya. Akhirnya memutuskan untuk keluar dari bea cukai dan fokusnya saya di pendampingan kekerasan terhadap perempuan dan anak. Perempuan berusia 62 tahun ini tidak mengenal lelah. Jika panggilan itu sudah datang, maka ruang dan waktu itu selalu ada bagi mereka yang ingin didengar. Jadi tidak jarang itu saya kedatangan tamu tengah malam di rumah. Bahkan lewat telepon. Kalau memang dia sudah tidak ada yang tidak tahu rumah, lalu mereka telepon, Mama Nini posisi ada di mana? Beta ada di rumah, beta bisa ke rumah, bisa, boleh, ada apa, silahkan, saya terbuka. 1 kali 24 jam saya siap melayani. Kadang saya ke Polres itu sampai pagi baru pulang. Kalau ada korban yang melapor misalnya sudah tengah malam, jam 10 atau jam 12 melapornya, ya otomatis kan BAP-nya panjang tuh. Kita harus ke visum, balik lagi BAW, balik lagi BAP, kadang-kadang kita sampai pagi. Nah itulah resikonya, tetapi karena dijalani dengan senang hati, ya insya Allah berkah. Meningkatnya kekerasan pada perempuan dan anak-anak di Maluku pada tahun 2022 hingga 2023 bukanlah semata-mata sebuah kegagalan Mama Nini sebagai pendamping. Kadang-kadang ada orang bilang begini, kenapa jumlah kasus semakin hari semakin banyak? Tapi menurut saya sebagai aktivis, saya merasa berhasil karena hasil dari sosialisasi yang selama ini saya tangani itu ternyata berguna dan bermanfaat sehingga punya keberanian untuk melapor seperti itu. Keberanian yang ditularkannya kepada para korban memberi secercah harapan bagi mereka yang mencari cahaya lentera di dalam kegelapan itu. Dalam ketidakberdayaan dan kebimbangan, korban kerap merasa ragu untuk menggantungkan harapan ke orang lain. Kadang-kadang wajah korban itu agak asem gitu, pikirnya jangan-jangan saya pakai pendamping ini nanti saya dikenakan bayar seperti pengacara. Nah, sebelum mereka bertanya, kami duluan yang mendahului bahwa tenang saja, kami mendampingi gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Kadang-kadang kan korban langsung ke kepolisian. Sampai di kepolisian itu pun kalau korban perempuan ataupun anak, dari pihak kepolisian itu menelpon kami. Lalu sampai di sana pun polisi sempat memperkenalkan kami, ini dari Ibu Nini dari Perlindungan Perempuan dan Anak. Ketidaktahuan akan pentingnya peran pendamping dan lantaran ketidakberdayaan perekonomian yang dirasakan para korban, diyakinkan Mama Nini dalam pendekatan secara emosional dengan keluarga, terutama dengan korban. Makanya kami kadang melakukan pendekatan terhadap korban. Tapi dengan sendirinya kadang-kadang korban yang bertanya, Ibu ketika saya lapor nanti kira-kira saya dikenakan biaya berapa gitu. Pernah ada pertanyaan seperti itu. Nah, disitulah tugas kami pendamping menjelaskan bahwa Ibu datang melapor tidak dipungut biaya sama sekali. Namun, lagi-lagi semua itu dikembalikan kepada para korban, karena sejatinya membangun kepercayaan diri dan keberanian untuk memperjuangkan hak mereka bukanlah hal yang mudah.
Jadi kami itu tidak mengajak korban untuk melapor. Kami tidak punya hak untuk mengintervensi korban. Kami melakukan kehendak korban. Misalnya korban, saya mau melapor, kami pun sempat masih udah dipikir-pikir atau gimana. Tapi kalau memangnya korban menginginkan untuk lapor, silahkan, kami siap untuk mendampingi. Batas-batas itu terkadang harus diseberanginya. Ketika anak-anak yang menjadi korban dari kekerasan itu, karena sejatinya anak-anak berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai macam ancaman dan kekerasan. Jadi ada hal yang memang kita harus pilah di sini, karena kalau anak itu wajib hukumnya dilaporkan. Artinya anak itu walaupun dia suka sama suka, contoh misalnya pacaran, suka tidak suka, namanya korban, namanya perempuan adalah anak, itu wajib dihukum, dilaporkan. Tetapi kalau dewasa, namanya mereka pacaran kan, dia tidak tanggung jawab, kita tidak bisa sampai menuntut sampai, karena dia dewasa, dia sudah tahu ketika saya melakukan hal ini nanti salah, ketika saya melakukan ini risikonya seperti apa, dia sudah bisa memutuskan karena dia dewasa. Tapi kalau anak ya tidak, dia wajib didampingi kalau anak. Korban kekerasan yang ditangani datang dengan berbagai latar belakang yang berbeda. Siapapun dia, suku manapun, dan agama apapun, jika mereka korban kekerasan, Mama Nini siap menjadi ruang aman bagi mereka. Kalau terkait pandang bulu, ya saya itu tidak memandang bulu siapapun dia. Semasih saya bisa bantu, insya Allah saya bantu. Di POM itu tidak punya tempat tinggal dan tidak punya shelter. Akhirnya dari pihak POM itu menghubungi saya, penyidik yang dari POM. Ibu Nini posisi ada di mana? Saya ada di rumah. Nih ada korban gini, karena ini anak, lalu kemudian dia disabilitas. Anaknya tidak bisa jalan, tidak normal. Lalu kemudian saya bilang, oke, kalau begitu boleh saya mau datang jemput atau mau diantar ke rumah. Lalu kemudian dari pihak POM itu mengantar ke rumah. Lalu di rumah, sampai di rumah saya nggak mau tanya. Takutnya dia masih trauma, takutnya nanti dia takut atau dan lain sebagainya. Sampai ke rumah saya cuma rangkul dia, lalu kemudian saya ajak tidur sama-sama dengan saya. Keesokan harinya saya balik lagi ke POM, ini anak seperti apa. Saya koordinasi terus dengan pihak penyidik, tapi karena sulitnya kami menemukan bukti dan lain sebagainya, karena pada saat konfrontir itu pembahasan dia beda dengan pembicaraan yang disampaikan oleh orang yang pelakunya. Pelaku ngomong lain, lalu kemudian korbannya juga ngomong lain, lalu kemudian tidak dikuatkan oleh saksi. Nah pada akhirnya itu dia dengan senang hati memutuskan bahwa sudahlah Bunda, kalau memang gak bisa dilanjutin saya ikhlas kok, terima gitu. Nah dia tinggal di rumah selama 3 bulan. Jadi dia agamanya agama Kristen. Setiap hari Minggu atau ada ibadah di gereja saya antar. Saya bopong kasih naik di motor karena memang dia gak bisa naik sendiri di motor. Saya angkat kasih naik di motor lalu saya bawa ke gereja. Saya tungguin sampai habis gereja baru saya bawa pulang lagi ke rumah. Jadi masalah takut sih memang kadang-kadang ada ketakutan, sering diancam dari keluarga pelaku. Namun, bukan hanya itu saja. Para pelaku kerap kali merasa terusik
ketika Mama Nini berusaha memperjuangkan keadilan bagi para korban. Ancaman, perdebatan, hingga pengerusakan properti miliknya dilakukan pelaku ketika tidak terima. Jadi saya sering diancam, pernah sekali menangani kasus karena pelaku tidak bertanggung jawab, lalu kemudian dilaporkan sehingga dia ditahan. 4 bulan setelah dia ditahan, lalu kemudian dia datang sekitar jam 12 malam, itu memporak-porandakan usaha saya. Kebetulan saya punya warung di Pasar Batu Merah. Nah itu ada 8 talase yang dihancurkan semua. Bahkan dia punya tenda di atas itu diporak-porandakan, hancur semua. Kemudian malam saya ditelepon sama pedagang yang ada di sekeliling situ. Setelah saya turun ternyata itu semua di depan itu hancur semua, kaca-kaca talase semua hancur. Lalu kemudian saya tanya, yang menghancurkan ini tahu tidak? Kata pedagang yang ada di situ dia tidak kenal. Lalu saya bilang, tolong jelaskan apa saja yang dikatakan pada saat dia merusak warung saya. Lalu kemudian dia jawab, pedagang itu jawab, katanya dia bilangnya ibu tuh tidak membantu dia. Bahkan anaknya telah dijebloskan ke ibu, anaknya sudah dipenjara selama 4 bulan. Oh iya, saya sudah tahu orangnya. Mama Nini terkadang harus memerankan peran ganda, menjadi pendengar yang baik, dokter, orang tua, hingga membantu proses pemulihan kesehatan mental para korban. Semua itu semata-mata karena keterbatasan sumber daya manusia. Jadi kita sudah kadang jadi dokter, jadi pengasuh, jadi orang tua, udah jadi psikolog, dan alhamdulillah banyak kadang kita tidak sampai ke psikolog lagi. Kita udah memulihkan sendiri dengan cara kami sendiri. Apa yang kami bisa ya kami keluarkanlah apa yang kami bisa, seperti itu. Nah bagaimana kami memulihkan? Kami sering sharing sambil memeluk, bagaimana cara kami seorang ibu memeluk, lalu kemudian mengajak cerita, lalu kami memberikan contoh kepada yang lain. Ada kok yang mengalami lebih parah dari kakak seperti itu, sehingga dia pelan-pelan pulih sendiri. Rumah tempat untuk berlindung bagi para korban juga belum ada, sehingga para korban kerap kali dibawa pulang ke rumahnya. Keterbatasan itu juga terbentur dengan anggaran. Tentu ini menjadi tantangan dan hambatan yang dihadapi Mama Nini. Pertama, kami di Kota Ambon ini tidak memiliki shelter. Ketika menangani kasus yang seharusnya dititip di shelter, tetapi kalau berlebihan, terpaksa saya harus bawa ke rumah. Nah, tinggal di rumah ya seperti layaknya saya punya anak dan saya punya keluarga. Berbagai persoalan-persoalan kemanusiaan lainnya juga tidak luput dari perhatian Mama Nini sebagai tokoh masyarakat. Menjadi penggerak di desanya, berbagai gerakan inklusi sosial dan kegiatan aktivis kemanusiaan lainnya juga turut dilakukan. Kalau aktivitas kemanusiaan sangat banyak ya, kalau sebut satu persatu, saya masih di Desa Tangguh Bencana, namanya Destana. Nah itu biasa ketika ada bencana, kami sering turun membantu dengan senang hati, sukarela. Untuk membantu entah itu emergensi, darurat, atau harus bangun tenda, dapur umum, dan lain sebagainya. Dan tidak jarang warung saya itu ketika ada musibah, banjir, atau apa sajalah kegiatan bencana yang ada di wilayah kami itu, tidak jarang warung saya tutup, dijadikan camp, dijadikan dapur umum. Sekarang juga lagi marak-maraknya, tapi lewat kader Posyandu kita lagi marak-maraknya lagi menangani bagaimana penanganan pemulihan stunting yang sekarang digalak oleh pemerintah nih. Kami pun juga ada di situ. Kepeduliannya bukan hanya kepada manusia,
namun akan alam dan lingkungan di mana masyarakat itu berada, juga turut diperjuangkannya melalui edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat. Saya masih di KPS, Komunitas Peduli Sungai. Komunitas Peduli Sungai itu kita sering bersih-bersih di kali, dengan senang hati mengedukasi masyarakat untuk jangan buang sampah sembarangan di kali, karena nanti pencemaran kali dan juga berbahaya untuk dampak yang ada di sekitar situ. Pemberdayaan masyarakat di desa-desa juga turut melibatkan para penyintas. Hal ini bertujuan untuk membangun kembali fondasi kepercayaan diri yang sempat hilang. Menanamkan pola pikir yang baru bahwa sejatinya mereka berdaya dan berharga. Kami sering berkunjung ke tempat korban yang setelah kasusnya selesai. Kami tanyakan keadaannya mereka seperti apa, itu tetap kami kunjungan. Bahkan ketika ada, kalau misalnya korban KDRT, maka ibunya kan harus berdaya. Nah, ketika di desa tempatnya dia berdiam, lalu ada pemberdayaan melalui desa, kami sering melibatkan mereka, sehingga bisa berdaya seperti itu. Tidak berhenti di situ saja, mengunjungi rumah korban kerap juga dilakukannya untuk sekedar menanyakan bagaimana kehidupan mereka pasca kekerasan. Pada saat itu anak saya ini kena masalah. Kemudian didampingi sama Ibu Nini pada saat itu di Polres. Alhamdulillah dengan adanya kehadiran pendampingan, saya merasa bahwa paling tidak meringankan masalah anak saya. Jadi saya memang merasa bahwa pendampingan terhadap kasus itu perlu untuk secara psikologi, secara berbicara secara persuasif ke anak itu baik. Jadi pada saat prosesnya itu, pada saat melaporkan, terus Ibu Nini yang langsung menjemput langsung anak saya dibawa ke rumahnya. Jadi anak saya itu beberapa hari di rumah Ibu Nini sama-sama. Nah, disitulah saya tahu bahwa memang dia lebih suka orang lain untuk dia berbicara. Nah, sekalian juga Ibu Nining mungkin dengan cara pendekatannya seperti orang tua atau secara dekat dia lebih leluasa menceritakan dia punya kasus. Aktivis kemanusiaan dan menjadi tokoh masyarakat dijalaninya dengan sepenuh hati, melampaui batas, ruang dan waktu yang ada. Kebahagiaan, itulah yang didapatkan Mama Nini, karena kebahagiaannya terdapat dalam keberhasilannya memperjuangkan para korban dalam menemukan harapan baru dari secercah cahaya lentera yang dinyalakannya.